Halo Sobat Teknologi, jumpa lagi di PodX, podcast berbasis teknologi XR yang pertama di Indonesia, yang membahas tuntas topik-topik teknologi, digital lifestyle, dan industri kreatif Nusantara. Hari ini kita memiliki tamu istimewa yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia teknologi startup di Indonesia. Beliau adalah Bapak Rama Mamuaya, founder dari dailysocial.id dan DSX Venture. Pak Rama telah menjadi pionir dalam mengembangkan ekosistem startup di Indonesia. Dan melalui Daily Social, beliau telah memberikan banyak informasi dan wawasan berharga bagi para pelaku industri teknologi dan startup. Selain itu, melalui DSX Venture, beliau tidak hanya mendukung dan membimbing, tetapi juga memberikan dukungan pendanaan bagi startup-startup potensial untuk tumbuh dan berkembang. Mari kita sambut Bapak Rama Mamuaya, dan kita akan sama-sama mendengarkan perjalanan inspiratif serta pandangan beliau tentang masa depan teknologi dan startup di Indonesia. Apa kabar, Pak? Terima kasih banyak, ini sebuah kehormatan bagi kami kedatangan Bapak di studio XR hari ini. Senang bisa ada di sini. Baik, saya tiba-tiba teringat ya, 3-4 tahun lalu ketika mengikuti Founder Institute, Pak Rama ini salah satu mentor saya. Jadi saya ingat kembali lagi 8-9 tahun lalu ketika saya mulai jump to startup industry, Daily Social ini yang menemani setiap hari gitu kan. Boleh dibilang itu adalah bacaan wajib gitu ya bagi orang-orang startup gitu. Wah, thank you. Baik, saya akan langsung masuk ini. Saya rasa audiens juga sangat penasaran ya, ingin menggali banyak cerita perjalanan inspiratif dari seorang Pak Rama gitu ya. Pak Rama bisa menjelaskan sedikit visi misi Bapak kenapa membangun Daily Social gitu ya, dan apa sih yang mendorong Bapak untuk membangun platform ini gitu ya? Jawaban jujurnya mungkin tidak seseksi founder-founder zaman sekarang ya, yang semuanya punya vision, punya plan, punya roadmap ke depan. Pada kenyataannya dulu ketika saya ada di tahun akhir kuliah, memang sebenarnya dulu ceritanya adalah saya mulai rajin nongkrong sama teman-teman yang suka industri internet, punya usaha digital gitu ya. Nulis blog ya? Iya, nulis blog salah satunya. Dan ketika itu memang yang namanya startup belum umum sekarang gitu ya. Orang masih bilangnya .com companies tahun 2008, 2009. Jadi ketika kita bikin itu, basically tujuannya hanya ingin memberikan platform buat teman-teman saya yang waktu itu saya kenal, yang memang menurut saya luar biasa pencapaiannya di industri digital. Ada yang bikin YouTube-nya versi Indonesia, ada yang bikin social networking versi Indonesia, ada yang bikin blogging platform buatan orang Indonesia, dan menurut saya itu luar biasa. Jadi awalnya sebenarnya cuma mulai dari situ, dan akhirnya dari situ berkembang, mulai banyak orang yang create digital platforms, dan akhirnya mulai berkembang jadi seperti sekarang. Tetapi dari cerita yang saya gali juga, sebenarnya saya penasaran sekali gitu ya. Pak Rama ini sebenarnya waktu memulai pun ini termasuk memiliki modal yang sangat-sangat lengkap gitu ya. Kenapa saya bilang modal lengkap? Beliau ini kan sempat beberapa kali kerja di startup juga ya. Betul. Jadi Pak Rama ini adalah insider gitu ya. Jadi ketika menulis ditambah dengan keterampilan content writing yang bagus, diramu tulisannya ini pasti akan beda gitu ya. Saya seumur hidup belum pernah kerja di corporate sih. Jadi memang begitu lulus kuliah kerja di startup lagi, habis itu bikin startup sendiri. Jadi akhirnya, setelah menjadi orang insider, merasa ini sesuatu yang berharga banget gitu ya. Sayang kalau tidak di-share gitu ya kepada. I think I can do this also gitu kayaknya ya. Wah interesting. Nah, saya penasaran lagi nih Pak Rama. Waktu mulai awal membangun Daily Social tadi ya, apa aja sih tantangan, challenge yang dihadapi gitu ya? Saya rasa juga tidak mudah gitu ya. Yang dulunya hanya sekedar menulis blog, kemudian tiba-tiba membuat sesuatu yang sifatnya lebih formal gitu ya. Mungkin challenge utamanya sebenarnya adalah nggak punya clarity vision ke depan. Karena di saat itu ketika kita mulai, kita nggak bisa menebak bahwa industri teknologi itu bakal jadi industri yang billions of dollars kayak sekarang ya. Seseksi ini gitu nggak ya. bakal jadi seseksi dan sebesar ini, kita benar-benar nggak nyangka. Kita percaya, karena saya kuliahnya juga komputer, jadi memang dari kecil juga bergumul dengan komputer dan teknologi. Saya yakin kalau ini bakal jadi industri yang besar, tapi tidak sebesar ini. Definitely nggak ketebak gitu ya. Jadi ketika kita mulai dulu, ini kayaknya industri teknologi dan internet ini will become something very very big.
Tapi as we jalan gitu ya sama teman-teman, sama tim juga, ayo kita coba ini, dan akhirnya benar-benar ngeliat kayak our big vision itu ternyata kecil banget compare to yang actually happen gitu ya, sama yang beneran kejadian di luar sana itu. Ternyata vision kita kecil sekali, karena industrinya berkembang luar biasa berat. Jadi waktu itu benar-benar kita nggak punya role model, nggak tahu mau kemana, karena kita mikirnya nggak sejauh industrinya berkembang lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita waktu itu memang visionnya benar-benar gimana cara kita bisa berkembang bersama dengan industrinya. Our mission itu dari dulu sampai sekarang tetap sama, kita pengen membantu menggerakkan digital ekonomi di Indonesia. Dan karena kita tahu kalau industrinya berkembang, kita juga akan ikut berkembang bareng. Perusahaan akan ikut berkembang bareng. Padahal waktu itu belum begitu clear. Mungkin waktu itu tiba-tiba secara traction-nya tinggi gitu ya. Betul. Kita tumbuh luar biasa, kaget ya. Kaget Tapi banget. yang tadi Pak Rama sampaikan, clarity dari sisi mungkin bisnis modelnya belum kebayang. Belum kebayang. How to monetize ya, belum kebayang juga. Betul banget, itu challenge yang mungkin kalau sekarang kan founder-founder banyak use case di luar sana atau case study di luar sana yang I want to be that gitu kan. Gitu. Kalau dulu sudah sih ada role model ya. Ada role model. Kalau sekarang dulu mungkin agak relatively lebih susah ya, karena nggak ada role modelnya, karena nggak ada yang bisa nebak kalau industrinya bakal semasif. Dan biasanya itu yang justru paling sulit ya, karena menjadi pionir ya. Absolutely. Oke. Saya ingin tahu lagi ya, daily sosialnya kan kalau bicara itu habis kuliah, saya rasa ini sejarahnya udah puluhan tahun ya, udah panjang banget ya. Nah, kemudian sampai hari ini bisa tetap eksis ya di tengah-tengah perubahan ya dan sebagainya. Apa sih resep rahasia dari daily sosial ini agar bisa terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren di industri startup waktu ke waktu? Ya, pastinya perjalanannya naik turun lah ya. Ada aku ingat beberapa saat kayak misalnya kita mulai itu secara website kita mulai 2008, jadi udah 16 tahun lah ya tahun ini kurang ya? lebih. Udah lumayan anak teenager lah ya itu ya. 16 tahun ya, wah, perjalanan yang panjang. Lumayan, dan kita benar-benar salah satu visionnya waktu itu, karena kita nggak bisa nebak nih industrinya bakal sebesar apa. The best we can do adalah terus berevolusi bareng sama teknologinya. Jadi teknologinya makin besar ya kita makin besar juga, jadi kita ngikut. Jadi untuk bisa ngikutin, kita bikin timnya lean mungkin, selangsing mungkin, dan gimana caranya kita bisa terus adaptasi dengan teknologi yang baru. Lagi rame e-commerce, kita pelajari e-commerce, kita mesti ngerti e-commerce. Lagi rame fintech, kita ngerti fintech, kita ikuti. Jadi memang harus terus up to date ya. Sampai sekarang mungkin lagi rame AR, XR, dan sekarang AI juga gitu, artificial intelligence. Ya kita terus beradaptasi dan harus mengerti dengan yang namanya teknologi yang terbaru ini, dan that's the only reason. Meskipun nggak mudah ya, pastinya kita juga ada challenges along the way, tapi kita bisa masih hidup, PT-nya masih hidup sampai sekarang, perusahaan masih hidup sampai sekarang, itu udah keajaiban juga. Dan aku juga banyak ditanya sama teman-teman startup yang ada yang aku mentorin juga di mentorship program juga, gimana caranya biar tetap hidup selama itu ya. Don't die, jangan mati aja gitu. Mati, ya. You have to fight for it gitu. Oke, selama masih bisa bernafas pasti akan mencari another way gitu ya. Exactly. Oke, nah tadi kebetulan Pak Rama ada menyebutkan gitu ya dengan tren teknologi terkini ya. Ada AR, ada VR, ada XR gitu ya, termasuk AI, IoT segala macam. Kira-kira roadmap dari daily sosial sendiri melihat tren teknologi ini, apakah ada sesuatu yang akan diadopsi gitu ya ke dalam daily sosial gitu ya? Kita ngelihat market artificial intelligence lah ya sekarang ya. Jadi sebenarnya udah dalam kurang lebih 1 tahun 2 tahun terakhir ini kita ngelihat makin banyak demand dari industri untuk adopsi artificial intelligence di dalam organisasinya. Dan meskipun kita punya media, tapi we're not running a media business, kita selalu bilang kita bukan bisnis media, karena medianya tidak menghasilkan uang, tapi kita actually make money dari research and consulting, di mana kita bantuin klien-klien, korporasi, BUMN, lembaga pemerintahan untuk mengadopsi teknologi terbaru apapun ya saat itu ya. Dan sekarang memang kita ngeliat demand-nya memang untuk AI itu luar biasa, dan very exciting karena nggak seperti market lain, adopsi AI di Indonesia ini sifatnya memang lumayan masif ya, karena Indonesia is a very big market, ekonominya juga salah satu yang paling besar di Asia Tenggara,
Cuman bedanya adalah kita bukan produsen. Sangat disayangkan sebenarnya ya, kita nggak bisa produce AI sendiri. Tapi aku juga ngelihat sebenarnya ini bukan berarti kita nggak bisa capitalize. Karena market untuk AI ini tetap luar biasa besar dan benefitnya langsung dirasakan juga baik oleh corporate maupun juga buat konsumen. Kita pakai AI on a daily basis. Mungkin kita nggak nyadar ya kalau itu AI ya, tapi it's AI juga gitu loh. Jadi ini yang kita lihat ke depannya masih banyak potensi buat artificial intelligence. Oke. Baik, kita akan masuk ke segmen saya ingin melihat bicara tentang ekosistem startup gitu ya. Jadi pada saat itu kan Daily Social memang dari awal yang saya sampaikan waktu opening, saya sendiri ketika mulai masuk ke industri startup, ini adalah bacaan wajib gitu ya buat saya. Jadi banyak sekali story-story ya, kemudian knowledge, wawasan yang kita dapatkan di sana gitu ya. Nah, menurut Pak Rama, gitu ya, tantangan terbesar yang dihadapi startup ya industri di saat ini gitu ya, apa sih yang menjadi the biggest challenge gitu ya? Kalau saat ini mungkin karena kita lagi shifting ya, dan mungkin ada beberapa teman-temannya yang juga mengikuti berita-berita soal startup gitu ya, kayaknya kok beritanya jelek-jelek gitu terakhir ini gitu ya. Yang kebaca PHK-nya, layoff-nya, shutdown, kemudian ini raportnya merah. Betul gitu, dan ini memang karena ada masa transisi di mana market Indonesia dari sisi pendanaan yang tadinya sangat berlebihan sekarang jadi sangat kekurangan. Ini banyak pengaruh makro juga gitu ya, salah satunya cost of capital yang dipakai, yang terekspos juga buat bisnis ekonomi di Indonesia. Dan ini orang-orang yang tadinya mengandalkan financing atau funding dari investor, tiba-tiba sekarang udah nggak bisa raise money, nggak bisa fundraising lagi ke investor, atau at least tidak semurah hati zaman ketika 3-4 tahun yang lalu. Dan ketika beradaptasi dari yang tadinya gampang fundraising jadi susah fundraising, ini kan artinya kita mesti switch the business model yang tadinya untuk fokus ke growth, tiba-tiba harus fokus ke profit and sustainability, gimana dan termasuk financial planningnya juga gitu ya. Benar, jadi kita mesti fundraising itu tidak boleh dianggap sebagai sebuah goal. Dan ini ada bagusnya ada enggaknya of course akhirnya banyak karyawan yang mesti di layoff, banyak company yang mesti di shutdown, banyak investor yang juga akhirnya have to burn write off their investment gitu ya, itu sangat disayangkan. Tapi memang dari sisi positifnya pun juga ada, karena ada nggak terlalu banyak tapi ada beberapa startup Indonesia yang bisa beradaptasi dengan sangat baik untuk bisa tiba-tiba, mungkin nggak tiba-tiba ya, mungkin dalam waktu 6 bulan atau 12 bulan mereka bisa switch dari business model to become untuk mengejar profitability. Dan inilah startup yang survive, dan inilah startup yang saat ini justru sedang nggak santai lah, tapi relatif lebih tenang lah ya ketimbang startup yang lain yang masih sibuk fokus ke fundraising. Betul, dan ini menurut aku juga baik, karena at the end of the day startup itu bisnis. Means you have to make money, means you have to make profits juga. Jadi tidak ada bedanya dengan another business as usual. Exactly. Dan ini mungkin paradigm shift gitu ya, yang memang orang harus akhirnya sadar bahwa startup itu nggak bisa kayak ya roketnya one day mesti balik juga ke tanah gitu ya, balik lagi ke bumi, dan hopefully balik ke buminya kayak SpaceX rocket, jadi baliknya nggak hancur gitu ya, bisa balik lagi seperti normal. Oke, interesting. Nah, nextnya lagi saya ingin menuntaskan ini, berbicara tentang Daily Social ya. Jadi sosial ini kan tadi memang sempat disebutkan sebenarnya bukan hanya not only media gitu ya, tapi saya tetap ingin bertanya juga ini pertanyaan terkait dengan peranan media dalam mendukung pertumbuhan startup industri gitu ya. Apakah memang punya peran yang penting gitu? Yang kita tahu kan, kalau saya sendiri waktu mulai mendevelop beberapa startup few years ago gitu ya, kita selalu memang dihadapkan situasi kita membutuhkan media tanda kutip. Ketika kita mulai masuk fase pertumbuhan, kita butuh exposure ya. Dan ya kemudian bicara brandingnya juga gitu ya. So kalau menurut pandangan seorang Pak Rama, kira-kira peranan media untuk mendukung pertumbuhan startup seperti apa? Saya pikir karena kita udah selalu bekerja sama dengan ekosistem startup ya, udah 16 tahun terakhir,
aku rasa kita memegang sebuah peranan yang lumayan penting, dan memang kita menempatkan diri kita sebagai media gitu ya. Our goal is not to make money from the startups, tapi our goal is always to help startup. Kita nggak pernah ngecas, mau diliput dong, bayar dong, itu kita nggak pernah. Dan for us, apalagi buat startup yang baru, kita sadar betul bahwa mereka ini justru butuh exposure, karena mungkin media-media yang lebih besar, ya mereka terlalu kecil buat masuk yang media-media yang lebih Ini besar. yang saya gitu suka. ya. Jadi dari awal saya mengikuti jadi sosial nih, yang disampaikan Pak Rama ini benar banget. Jadi always free gitu ya. Always free. Comparing tetangga sebelah yang bisa nggak sebut gitu ya, tapi secara komersialnya segala macam monetisnya itu memang sometimes agak berbeda gitu ya. Betul. Dan saya lebih bangga lagi bahwa ini adalah betul-betul muncul dari anak negeri kita gitu ya. Mungkin karena itu juga ya, karena kita juga sama-sama Indonesia dan kita pengen membantu startup Indonesia untuk bisa dapat traction yang lebih juga. Dan kita sebenarnya bisnis media itu kan menghubungkan dua entitas ya. Orang yang sedang mencari informasi sama orang yang punya informasi. Kita ada di situ, dan kita lihat juga dari sisi demand-nya juga banyak orang yang pengen cari startup yang baru itu apa aja sih? Apa aja sih startup baru di bidang health? Apa aja sih startup baru di bidang agriculture dan segala macam? Tujuannya apa ya? Either mereka mau invest atau mereka mau cari kerja di Jadi segmen yang punya itu. interest ini cukup banyak ya. Bener, banyak juga. Stakeholdernya macam-macam ya. Ada corporate atau perusahaan yang lagi nyari startup untuk diajak kerjasama to solve their problems, apapun itulah ya. Apapun alasannya, ini supply ini demand ini selalu ada. Makanya kita juga sering banget ditanya sama teman-teman yang nyari gitu ya, baik dari investor maupun dari corporate, ada startup yang bagus apa lagi sih gitu ya. Jadi for us memang jawaban kita selalu kayak, lu butuh yang kayak gimana? We have everything gitu. Database-nya lengkap ya. Database-nya kita banget. juga lengkap, dan ketika ngurus setup, ngurus dan maintain database startup Indonesia itu is very expensive by the way. Dan cuma kita yang lakukan, dan kita nggak monetize dari situ, makanya kita kena lumayan challenge juga di situ ya. For us is very challenging untuk maintain that database, tapi for us harus ada yang ngerjain, dan ya karena yang lain juga mungkin nggak ada yang ngerjain, ya akhirnya kita ngambil keputusan kita aja yang kerjain, siapa lagi yang mau kerjain kan gitu kan. So sampai sekarang kita punya database itu yang kita open for everyone. Kalau mau nyari startup dalam bentuk apapun, go to the website gitu kan. So hal-hal seperti ini buat kita jadi misinya buat kita lah ya, bukan cuman how we make money, tapi our mission for the country juga. Oke. Saya pribadi tetap berharap dan berdoa agar misi visi ini bisa tetap di keep gitu ya. Amin. Selama mungkin gitu ya. Jadi as long as possible ya. Karena ini manfaatnya sangat luar biasa buat industri startup di Indonesia seperti itu. Oke, next tadi mulai ada menyinggung masalah visi ya. Jadi saya sekarang ingin lebih mendalami juga gitu. Jadi yang saya tahu ini kan berawal dari mendirikan Daily Sosial kemudian beberapa tahun lalu ya. Nanti mungkin boleh dicerita exactly kapan gitu ya. Pak Rama ini bersama beberapa teman-teman mendirikan DSX Venture gitu. Betul. Ya. Nah, kita juga pengen tahu nih awal cerita mulanya gitu ya. Kayaknya DSX Venture ini berdiri belum lama, tahu-tahu sudah winter tech gitu ya. Nah, dalam pandangan Pak Rama, apakah visi ini memang betul-betul vital gitu ya dan dibutuhkan oleh startup? Gitu ya. Aku rasa tetap penting ya, karena venture capital itu salah satu misinya adalah memberikan penyamarataan akses ke capital, biar semua orang yang punya ide yang bagus nggak bisa tadinya nggak bisa mewujudkan ide itu karena nggak punya modal. Yang punya modal adalah orang-orang yang mungkin ya relatively punya privilege untuk kenal dengan om yang kaya atau bapak yang kaya atau dulu sekolah bareng investor ini kayak gitu-gitu kan. Dan venture capital sebenarnya salah satunya adalah dia memberikan penyamarataan akses buat orang-orang yang mungkin tidak punya privilege itu. Dan kita menganggap itu sebagai sebuah hal yang serius. Dan kalau dari sisi DSX Venture sendiri, sebenarnya ceritanya bukan kita bikin langsung winter, karena winter kita bikin. Jadi kita dulu selama winter itu ya, mulai awal 2022 kita ngelihat banyak company yang agak kesulitan untuk adjust tadi itu ya, yang tadinya mesti mengejar growth jadi mesti mengejar profit. Kita ngeliat banyak teman-teman yang in our opinion sebenarnya ini company bagus banget, bisnis modelnya bagus banget, tapi
selama ini mereka fokusnya ke growth, dan kita nggak bisa menyalahkan founder, siapa suruh selama ini bakar duit. At that time, dari 2015 sampai 2021, yang namanya cost of capital itu luar biasa rendah. It's almost cost nothing. Capital itu nggak ada harganya gitu ya. Karena ya dari sisi makro pun juga makro interest ya, rate berapa? 0,4-0,5%. Jadi almost nggak ada harganya. At that time, tapi sekarang beda ya. Jadi orang ya buang-buang duit aja karena it costs very little anyway. Tapi ketika itu berubah tiba-tiba melonjak jadi 5,2% kalau nggak salah, tiba-tiba mereka masih berubah, dan bukan berarti company-nya nggak bagus, bukan berarti founder-nya nggak bagus, bukan berarti bisnis modelnya nggak bagus. Jadi kita ngelihat orang-orang ini memang cuma butuh sedikit modal untuk fuel mereka punya turnaround. Dan dari situlah akhirnya aku dan beberapa teman-teman tadinya mulai angel investing secara pribadi. Dari gitu angel ya. Ya mulai dari kemudian angel. beranikan diri bikin Iya, formal ya. Jadi kayaknya teman-teman juga kayak capek deh kalau disuruh angel terus. Yuk kita bikin yang fun yang sekalian aja deh gitu. Manage secara profesional, ada timnya juga ya. Gitu. Jadi akhirnya kita set up sebuah fund yang memang kita cuma invest di company-company yang buat kita punya fundamental growth yang memang strong, nggak cuman fokus ke growth tapi juga financial fundamental ya gitu. Dan waktu itu memang konsep yang lumayan tidak umum tapi sekarang udah jadi lebih mainstream. Hal yang sangat menarik ya tadi disebutkan prinsip kenapa sampai merasa perlu ya untuk mendirikan desa ini, saya rasa sangat bagus banget. Jadi ini kita bicara tentang pemerataan ya. Pemerataan akses terhadap capital gitu ya. Jadi ini hal yang memang buat saya sendiri yang dulu juga pernah struggle mendevelop startup itu, memang bicara akses ke pendanaan itu tidak mudah gitu ya. Dan sometimes kita melihat ini sesuatu yang sangat privilege khusus ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa gitu ya. Nah, dengan ada opsi-opsi seperti ini, saya akan melihat ini akan memberikan dampak yang besar gitu ya. Hopefully. Buat ekosistem. Oke, tadi sudah sempat disinggung, tapi saya ingin lagi mendalami ya. Saya rasa audiens juga sangat penasaran bicara tentang WinterTech. Jadi setahun yang lalu saya juga terlibat beberapa discussion dengan beberapa founders ya, dengan visi juga gitu ya. Nah, kemudian yang saya sempat dengar bahwa ada beberapa pengamat ya yang justru tanda kutip menyalahkan visi juga ya, yang menjadi pencetus meledaknya WinterTech di awal 2022 tadi ya, sampai tahun ini juga sebenarnya belum tuntas gitu belum ya. Nah, menurut beberapa pengamat ini ya, yang sedikit menyalahkan visi, mereka menyoroti tentang strategi gitu ya, strategi dari beberapa visi yang pada saat itu memang terlalu menuntut yaitu pertama lagi bicara tentang growth ya, pertumbuhan yang cepat, sehingga tekanan ini memang mendorong startup untuk menghabiskan banyak uang gitu ya, dalam waktu singkat untuk mengejar skala yang besar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara lagi tentang exposure juga. Nah, demi mengachieve exposure yang besar, yang luas, startup juga akhirnya burning money lagi untuk promosi ya, untuk pemasaran yang menghabiskan budget gede banget gitu. Dan yang ketiga juga, ini menurut mereka lagi bahwa perekrutan yang masif gitu ya, tim yang terlalu gemuk, apalagi kemudian salary-nya juga tinggi banget gitu ya. Dan ini menghabiskan sumber daya dan mengurangi efisiensi. Nah, saya ingin tahu ini kalau menurut Pak Rama gitu ya, pandangan seperti ini, karena kan kalau Bapak ini saya melihat ini all in one gitu ya. Dari sisi visi iya juga, tapi juga sebenarnya pelaku sendiri juga gitu. Bagaimana Bapak melihat pandangan-pandangan seperti ini? Iya, aku rasa nggak bisa disalahkan sepenuhnya ya, karena ketika capital cost nothing atau close to nothing ya growth at all cost jadinya murah. Iya kan? Dan itu yang memang kita harus, dari sisi ekonomi, ketika kita oversupply capital, kita harus habisin. Gimana caranya? Tapi kan kita juga make sure gimana caranya kita menghabiskan ini untuk menghasilkan ROI yang bagus. Waktu itu yang terjadi adalah ada mismatch antara bisnis modelnya venture capital sama bisnis modelnya startup. Orang suka ketukar. Bisnis modelnya venture capital, like any investor, adalah beli saham murah, naikin harga sahamnya, and then jual and make profit. Bisnisnya valuasi. Gitu valuasi. Kan. Itu bisnis modelnya investor. That's how they make money. Bisnis modelnya startup adalah create something from zero, create the value gitu ya. Customer bayar, make a profit, that's it. Itu bisnis modelnya
startup harusnya ya, at least harusnya. Idealnya begitu ya. Idealnya begitu. Nah, Oke. kita ngelihat banyak yang ketukar bisnis modelnya startup jadi gedein valuasi, and then jual saham ketika sahamnya sudah mahal. Oke, So interesting. a lot of people mix dua bisnis model ini. Makin lama makin blur. Dan ini yang sebenarnya mesti di-clarify juga. Bukan berarti founder kalau jual saham, at the end of the day founder jual saham, itu haknya dia ya. Tapi ketika founder itu justru fokus untuk gedein valuation perusahaan tanpa create value for customer, ini yang salah. Dan ini yang unfortunately banyak terjadi. Kita nggak bisa nyalahkan investor karena bisnis modelnya investor memang valuation. That's how they make money. Interesting banget. Nah, saya jadi terpikir ya, tapi ini sorry to say gitu, kita nggak nyebut brand gitu ya. Sure. Saya melihat ada beberapa big startup gitu ya, kita nggak akan menyebut yang mana juga. Sampai yang saya amati dan saya sempat baca juga, ini kebetulan juga ditulis di Daily Social gitu ya. Dari pihak yang visi justru menempatkan CEO-nya gitu ya, mereplace gitu ya. Nah, apakah Itu nggak perlu sebut nama, tapi kayaknya kita tahu ya. apakah ini juga ada pengaruh gitu? Artinya kemudian mindset-nya juga ya, kemudian angle-nya juga, kemudian ini terbawa sampai dia menjalankan operation dari company-nya. Ya kalau untuk Startup company ini yang kita tidak akan sebut namanya. Nggak ini. sebut namanya. Mungkin case-nya agak beda ya. Satu karena it's already a public company. Oke. Dan mereka megang duit investor jauh lebih banyak, dan investornya pun kelasnya beda lah ya. Dan to be very honest with you, dan aku nih ngobrol sama beberapa private equity companies, hedge funds yang mungkin investor yang agak larger scale, make sense nggak kalau tiba-tiba mereka ngasih atau mempercayakan uang yang mungkin ratusan triliun ke anak yang umur 20 something untuk menjalankan perusahaan dan berdoa semoga ini anak nggak kenapa-napa dan nggak membawa perusahaannya ke jalan yang salah gitu kan. So it's very challenging. Apalagi ketika founder ini tidak punya pengalaman memegang company yang seskala itu. So it's very challenging untuk bisa percaya gitu ya ke arah. Dan wajar lah, kita juga kalau disuruh invest di situ duit sekian ratus triliun di manage sama orang yang nggak berpengalaman juga pasti agak takut juga. Jadi Dan itu jawabannya ya, salah satunya ya. Iya, dan founder itu beda-beda stage, punya beda-beda role. Kalau memang founder yang masih awal, tugasnya dia adalah to build. Ya kan, tapi ketika dia udah banyak lah, ada beberapa stages gitu ya. Tapi ketika udah IPO itu udah to manage stakeholder, bukan lagi to build yang udah scale lagi. Scale itu series A, B, C itu that's when you scale dari 1 jadi 10 jadi 1000. Tapi when you're public company, your main job sebagai CEO itu benar cuma manage investor, baik investor yang gede-gede maupun investor yang retail yang ada di bursa. So it's already a different role, bukan lagi founder yang memang ketika awal gitu membangun perusahaan dari nol. So it's a different role sebenarnya. Oke, good insight. Jadi ini hal yang menarik sekali. Terakhir, masih kaitannya dengan bicara winter tech gitu ya. Apalagi Pak Rama juga, saya rasa sampai hari ini juga masih banyak terlibat ya dalam mengedit mungkin tidak gitu ya, tapi mungkin tetap semua tulisan masuk di meja gitu ya, dan pasti membaca juga bisa mensummarize. Nah, saya ingin menitipkan pertanyaan dari audiens gitu ya. Apa sih pengalaman yang paling berharga gitu yang bisa kita petik dari winter tech yang barusan terjadi ini sampai hari ini? Ini menunjukkan bahwa seberapa jagonya founder itu justru kelihatan bukan dari dia mulai atau dia membesarkan, tapi dari cara dia bisa beradaptasi. Ini Charles Darwin lah ya, yang survive bukan yang biggest and strongest, tapi justru yang bisa adapt ya to the situation. Dan ini benar-benar terlihat banget itu justru saat post pandemic kemarin ya. Karena dari sebelum pandemi ke pandemi itu perubahan yang sangat signifikan. Everything remote, everything online, everything digital gitu ya, itu udah perubahan satu. Tapi dalam jangka waktu yang sangat cepat, setahun 2 tahun kemudian mesti berubah lagi. Ini saya jadi teringat ini karena very not easy betul. lah itu. Waktu saya merintis satu startup di bidang health tech juga, dan itu memang muncul waktu pandemik. At that time cukup bagus karena memang kita fokusnya di situ gitu ya. Semua orang lagi ngeliatin ke market yang situ kan, betul. Nah, tapi saya terlambat switching begitu pandemiknya tiba-tiba udah selesai, kita terlambat switching di bisnis model, dan akhirnya memang
terasa sekali. Dan ini nggak necessarily ke startup founders lah ya, semua businessman memang mesti bisa, kita nggak bisa predict the future seperti apa. Misalnya kita bisa ngeliat projection, kita bisa ngeliat trend, gitu, bisa ngeliat semua datanya seperti apa, kira-kira trennya ke arah mana, tapi no one knows benar-benar apa yang akan terjadi in the future. Dan the best we can do adalah punya capability untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Dan ini nggak berpengaruh mau organisasinya kecil maupun organisasinya yang besar, sebesar kayak Apple atau Google pun mereka juga mesti beradaptasi gitu. Dan ini memang jadi klise ya, kayaknya semua orang ngomongin kayak gini, tapi kemarin during those two changes itu benar-benar pandemi dan post pandemi itu benar-benar kelihatan banget yang struggling to change itu bakal menonjol sekali. Dan karena struggling to change itu kebanyakan, again ini my personal opinion ya, ngobrol sama beberapa teman-teman founder, ketika you have to change, sometimes kita harus melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita harus lay off orang, harus cut ini, cut itu, dan kebanyakan orang tidak mau mengambil keputusan itu, atau at least terlambat dalam mengambil keputusan itu. Karena finally selalu kita akan bicara market driven, yaitu one of the most important things. Dan di company-ku juga di Daily Social, kita ngelihat zaman kita awal-awal kita mulai, semua orang butuh informasi startup kan. Sekarang informasi startup semua orang udah bisa jadi startup, very easy to become a founder kan. Dulu susah. Jadi kita sangat dibutuhkan. Dulu seperti, jadi trafficnya masih lumayan besar, orang kita masih rajin lah. Sekarang relatively banyak sources untuk orang belajar di startup yang bagus itu seperti apa, jadi founder yang bagus seperti apa, cara fundraising. Udah bukan lagi primary sources di kita gitu. Jadi kita juga mesti berubah, kita mesti switch. Bahkan kalau bisa memang sebelum itu kejadian, kita udah switch duluan. So bisa ngelihat switchnya itu atau perubahan tren itu akan terjadi, itu satu skill. Tapi mengambil keputusan untuk apalagi keputusan yang nggak enak sebelum itu kejadian, itu juga skill yang aku pribadi pun juga masih belajar. Oke, karena itu butuh keberanian, bahkan ada istilah yang sering disebut juga itu butuh ketegaan gitu ya. In a way ya. Nggak ada yang suka lah itu. Nggak ada yang suka ya. Oke. Tapi harus harus dilakukan gitu. Iya. Oke. Satu lagi yang masih terkait dengan venture capital ini ya. Jadi saya juga penasaran ini, karena Pak Rama tadi menyampaikan DSX Venture ini justru mulainya ya di saat winter gitu ya, dan justru memilih konsep yang agak berbeda gitu ya. Boleh dibilang ini sedikit menentang arus ya. Awal-awalnya ya menentang awalnya arus ya. Jadi untuk mencari startup early stage yang memang sudah profitable, yang bagus gitu, memang nggak mudah gitu ya. Boleh tahu perjalanan DSX ini sendiri, apakah memang ini hanya sebuah idealisme yang sampai hari ini masih harus struggle, tapi atau sudah proven ternyata ini memang ada gitu ya? Karena kita masih baru mulai itu Desember 2022. Jadi definitely belum proven thesis-nya kita benar atau enggak ya, tapi so far so good. Portfolio kita they've been performing very very well. Dan again kalau kita ngobrol kayak tahun 2021 dan mundur sebelumnya gitu ya, nyari startup yang early stage udah ada revenue atau bahkan hampir profit itu kayak wah lo gila, nggak bakal nemu. Lo gila apa, nyari di mana gitu. Dan we hear that all the time dulu ketika kita mulai, kita dulu validasi juga lah ya, kira-kira butuh nggak sih visi yang seperti ini deh. Lo nyari barang di mana, Ram? How can you, like, that doesn't make any sense, Ram, bla 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 segala macam. Tapi I think deep down inside kita juga, dan bukan pertama kalinya kita dibilang gila lah ya pastinya ya. Tapi kita rasa this makes sense gitu loh, dan untungnya juga buat kita punya investor di belakang kita yang memang juga I think we believe in you gitu, dan mereka benar percaya bahwa I think this model can work, Ram gitu. Jadi bersyukur sekali mereka bisa terus backing kita, dan akhirnya jalan, dan akhirnya ya kita nemu-nemu aja kok gitu loh. Dan bahkan sekarang hampir semua startup, mungkin 80% startup yang kita temuin yang early stage, mereka semua udah post revenue. Ada beberapa yang hampir profit, nah itu yang kita liatin benar-benar tuh, yang kalau memang bagus sekali ya kita invest. Tapi it becomes the new normal sekarang. Jadi orang udah sebelum datang ke investor, mereka udah mikirin gimana cara bisnis modelnya works atau tidak, dan apakah ada orang mau bayar atau tidak. Kalau memang sudah ada yang mau bayar,
baru kita berani datang ke investor, karena investor udah mulai berubah juga modelnya ya, karena capital makin mahal, they need a bit of a assurance bahwa this company bakal bisa at least make money dan menghasilkan return yang bagus buat investor. Oke. A lot of insights ya. Jadi semoga berguna buat kita. Saya masuk ke segmen terakhir. Kita akan bicara tentang tren teknologi dan inovasi ya untuk situasi di Indonesia saat ini. Nah, menurut seorang Pak Rama, apa saja sih tren teknologi dan inovasi terbaru yang berpotensi mengubah landscape bisnis di Indonesia? Mungkin fundamentally AI bakal impact banyak ya, tapi terutama terutama content production. Dan ini akan ngaruh ke media companies juga. Aku kebetulan ada salah satu klien yang media company juga, kita advising this company on how to use AI untuk internal capability-nya dia gitu ya. Dan memang mencengangkan sekali sih bahwa aku nggak bilang jurnalis-jurnalis yang mesti dipecat. Tapi aku sarankan gini, maksudnya ketika kita anggaplah misal punya 50 jurnalis, sehari bisa masukkan 50 artikel, satu orang satu gitu lah, kurang lebih ya, misalnya gitu ya. Sekarang dengan AI, satu orang bisa masukkan 10 artikel per day. Bukan berarti kita di layoff udah 5 orang aja, enggak. Kebayangkan kan output yang produktivitasnya meningkat, bisa naik luar biasa signifikan. Dan dari situ kita bisa kumpulin data-datanya dari artikel yang segitu banyak, lihat mana yang viral, mana yang enggak viral, mana yang tractionnya bagus, mana yang enggak, diolah lagi pakai AI lagi untuk melihat, oh ternyata konten-konten seperti ini yang viral, yang pembacanya banyak, we produce more, kayak gitu. Jadi insight ini bisa di-generate juga sama yang namanya AI. Ini janjian udah masuk ke media 5 or 4 ya, masih 4 atau udah 5.0? Maybe ya. Kalau kita ngikutin ChatGPT jadi 4.0, jadi 4.0 ya. Media 4.0. Tapi ini salah satu landscape industri yang memang pastinya definitely shifting gitu ya. Dan aku nggak ngomongin artikel ya. Sekarang AI udah bisa bikin video, right? Udah bagus banget. Audio, podcast juga sama gitu. Jadi 5 tahun lagi nih mungkin bukan Pak Karim lagi nih, cuman AI-nya Pak Karim ya. Who knows ya kan? And this, saya nanti punya hologram versi saya sendiri yang udah jadi pembicara hologram aja gitu kan. And then diprogram untuk menjawab seperti layaknya saya menjawab. So jadi content creation, and then dari sisi teknologi juga mempengaruhi sekali. Dulu kalau kita mau bikin website kita mesti pakai programmer, and then pakai versi CMS yang gratisan, tapi very minimum capability. Sekarang yang namanya nggak cuma bikin website ya, bikin a very simple app, you can use AI juga dengan namanya no code atau low code. Jadi codingnya cuma dikit gitu ya, dan bahkan basically nggak perlu coding. Our kids, anak saya udah bisa bikin aplikasi. Cuman geser, and then compile jadi sebuah aplikasi web yang very easy to use. Dan jadi sekarang yang namanya, kita selalu bilang buat teman-teman yang lagi belajar coding, mendingan belajar yang jago sekalian. Karena kalau cuma programmer yang biasa will be replaced by AI. You have to empower yourself, bisa jadi benar-benar kalau mau AI engineer sekalian. So you build AI system gitu ya, nggak cuma lagi bikin website atau aplikasi, makin gampang. So ya ini ada beberapa lah ya, dan honestly capability AI di luar sana memang luar biasa. Semua lini pekerjaan kita semua di sini mesti dipikirin ya. Kita my dampak position bisa AI-nya itu seperti apa gitu ya, diganti oleh AI atau enggak kan gitu. Jadi dan aku selalu bilang yang namanya I think you write a book on this juga ya, sama. Jadi kesimpulannya, orang itu jangan takut digantikan sama AI, tapi digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Exactly, itu 100%, itu benar banget. Dan saatnya sekarang kalau mau pakai AI, I don't care if you're a lawyer, you're a doctor, you're a founder, investor, apapun lah, whatever your profession gitu ya, maupun profesional di tempat kerja, students bisa juga loh. Tidak terhindarkan ya. Tidak terhindarkan. 2 or 3 years ago ya, saya termasuk yang sangat keras menentang, tanda kutip ya. Nanti ada jejak historinya juga. Saya sempat beberapa kali bicara di media. Yang saya khawatirkan saat itu bahwa kita ini akan menjadi bangsa hanya sebagai bangsa pemakai, users gitu ya. Karena memang saya melihat beberapa platform AI yang muncul ini kan dari luar gitu ya, dan itu disayangkan lah ya. Ya disayangkan sih, itu dari para the game changer gitu ya. Jadi akhirnya kita hanya menjadi pemakai. Dan saya waktu itu sampai berusaha keras mendorong bagaimana agar masyarakat kita gitu ya, para praktisinya, para akademisinya juga bisa
membuat berbagai inovasi gitu ya. Tapi ini hal yang tidak mudah. Nah akhirnya saya belakangan mulai switching juga bahwa kita memang akan sulit sih bersaing dengan para game changer ini ya. Saya nggak tahu ini benar atau salah gitu, tapi dari sisi pandangan Pak Rama gitu ya, yang akrab dengan berbagai konten dan sebagainya, what do you think gitu ya, melihat apakah kita mampu tidak sih kita bersaing suatu hari membuat inovasi kreasi juga untuk mungkin not to beat lah, tapi minimal kita punya versi yang lebih sederhana untuk our country misalnya ya, mungkin tidak. Aku sudah ada beberapa teman-teman yang arahnya ke sana ya. Aku tahu udah ada beberapa orang yang organization yang memang lagi bikin, contohnya ya LLM-nya memang buat Indonesia. Large language modeling ya. Large language modeling yang nggak cuma ngerti bahasa Indonesia, karena semua kayaknya OpenAI dan segala macam Anthropic segala macam udah ngerti bahasa Indonesia, tapi understand Indonesian context itu yang susah sebenarnya. Biasnya orang Indonesia, behavior orang Indonesia itu kan beda sama mengerti bahasa Indonesia ya. Dan ini yang mungkin relatif lebih sulit, dan itu baru ngomong dari sisi negara. Tiap organization nantinya juga akan butuh berbeda lagi. Si bank A akan butuh LLM-nya sendiri, bank B butuh sendiri, kepolisian punya LLM-nya sendiri, TNI punya sendiri, kementerian ini punya sendiri. And it's sebuah keniscayaan bahwa one day semua orang ini akan punya its own context, karena mereka semua konteksnya beda, mereka semua punya biasnya masing-masing. Dan ini Jensen Huang dari Nvidia udah sempat suarakan konsep ini, of course buat jualan GPU-nya dia, tapi memang pada ada benernya juga gitu ya, karena dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini akan terjadi bahwa semua orang akan butuh their own LLM, dan akan butuh their own AI system yang sifatnya closed loop. Mereka sebut ini namanya sovereign ya, jadi yang independen, ya, very isolated closed loop. Dan ini memang tidak terhindarkan ya. Any organization. Absolutely. Dan pertanyaannya adalah gimana caranya kita make the computing power lower and lower and lower. Sekarang udah, tadinya kita masih fokus ke GPU, Nvidia, ada AMD, ada Intel gitu ya. Intel mungkin yang paling besar lah ya. Jadi kita masuk ke era GPU sekarang. Nvidia obviously leads that market. Ada namanya sekarang NPU, Neural Processing Unit, yang memang dibuild specifically untuk AI. Dan sekarang udah ada beberapa gadget atau laptop atau handphone di dalamnya udah ada NPU-nya sendiri. Satu processing unit yang memang khusus buat AI. Dalam bentuk laptop, dalam bentuk handphone. Itu AI-nya, jadi kita nggak perlu lempar ke processing unitnya punya OpenAI, dia udah ada processing unitnya di dalam. Amazing. Kita bisa punya our own AI system di sini yang nggak perlu connect internet, nggak perlu online gitu. Nggak perlu online. Wow. Dan ini udah ada gitu, udah kejadian, udah ada, dan orang udah bisa beli sekarang gitu. So tahun kedepannya this will become more prevalent, pasti orang bakal ini. Pada few days ago saya baru discuss dengan kolega lama yang memang lama berkecimpung di industri data center. Ya. Nah kemarin justru muncul satu istilah yang saya juga baru dengar, bahwa sekarang ini akan mulai tren yang namanya AI data center. Isinya cuma GPU doang. Iya, karena for the old fashion gitu ya, data center yang konvensional memang itu akan cost-nya akan tinggi banget. Betul. Dan buat end user mungkin tidak akan terlalu nyaman gitu ya menggunakan yang old fashion. Jadi sekarang ini katanya akan mulai muncul AI data center. Tapi dengan ada NPU itu tadi mungkin bisa tergantikan juga, orang udah nggak perlu lempar lagi ke sana. Who knows? Ya kan gitu. So ini memang perkembangan teknologi yang cepat ini tuh memang benar-benar ngikutin yang namanya hukum Moore's law ya. Makin lama ya makin murah dan makin available. Ada teman saya dulu pernah bilang, kalau mau bikin bisnis yang scalable gede banget, itu sebenarnya cari idenya gampang. Apa tuh? Caranya adalah cari products or services yang saat ini cuman available untuk billionaires atau corporate besar, and make it available untuk orang biasa. Dulu yang namanya komputer itu cuma punyanya militer, punyanya NASA gitu kan, yang gede-gede, atau di university. Sekarang di jam aja udah ada smartwatch, that's your own computer, and make it available to the masses. Handphone, laptop, right? So cari apa? Very insightful. Saya nggak tahu audiens apakah juga mendapatkan insight-nya. Tapi saya langsung menangkap insight-nya ya, karena saya merasakan ini sesuatu yang the truth story-nya ini benar gitu ya. Jadi
sesuatu yang dulu kita membayangkan AI ini kan, kalau bicara 5-6 tahun lalu itu kan juga AI ini orang selalu menganggapnya ini sesuatu scope project yang gede. Hanya corporate yang bisa gitu ya untuk running AI karena butuh resource yang gede ya segala macam gitu. Tapi dengan setahun 2 tahun ini kita melihat apps ya yang berbasis AI gitu ya bisa dipakai oleh orang biasa gitu ya. Seperti kita gitu ya. Nah, dan ini sesuatu yang luar biasa menurut saya gitu ya. Oke. Gampang dan makin murah. Dan makin murah, itu yang kata kuncinya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita kembali ke ekosistem startup tadi gitu ya, dengan habis WinterTech deh ini baru mulai akan bangkit gitu ya. Nah, bagaimana para startup ini ya bisa memanfaatkan tren AI ini untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Kalau tadi kan baru kita menyebut di ranah konten tadi misalnya gitu ya. Nah, untuk bidang-bidang lain bagaimana mereka bisa mencoba mengembangkan produk layanan inovatif menggunakan AI? Related tidak? Aku ngelihatnya AI itu sebenarnya inovasi itu tujuannya cuma 2. Satu untuk ngurangin cost, satu buat nyari additional revenue, new business model. New gitu business model. Okay. Aku ngeliat AI itu 80-90% itu justru ngurangin cost. Bukan untuk menambah revenue, tapi buat ngurangin cost. Ngurangin cost. Oke. Tapi dari sisi innovation, dari sisi startup yang bisa angle-nya itu adalah seperti ini. Ngurangin cost to fail ketika mereka bereksperimen. Oke. Dulu ketika kita mau bereksperimen atau kita mau market validation ya, namanya founder kan pasti gitu dulu ya. Ada ketemu ide, bikin MVP-nya, kasih orang pakai atau enggak. Kalau memang reception-nya bagus, orang pakai, orang suka, kita lanjutin. Kalau nggak suka kita matiin. Matiin atau ya pivot gitu ya. Pivot gitu kan. Dan cost untuk bikin MVP-nya, cost untuk nyoba, cost untuk gathering the feedback itu akan jauh semakin murah. Jadi aku ngeliatnya seperti itu, nggak necessarily itu mencari bisnis model baru, tapi lower your cost untuk bisa validate sebuah produk, lower your cost untuk bisa acquire your customer, sama lower your cost juga untuk cost kita dari sisi company sendiri ya. Tadinya mungkin butuh 5-6 orang buat 3 orang programmer, 2 orang finance atau whatever gitu ya. Nggak perlu orang finance lagi. Jadi di situ ada operation efisiensi gitu ya. Very efficient, mungkin 2 orang 3 orang udah bisa, the whole company udah bisa mulai gitu ya. Dan ini menurut aku bisa jadi dampak yang luar biasa juga buat AI, belum lagi buat sales, buat marketing, luar biasa. Banyak banget tools di luar sana yang well you have to pay lah beberapa gitu ya, $10-20 sebulan. Tapi memang benar-benar ngurangin cost buat yang namanya bantu dari sisi sales dan juga marketing, konten, luar biasa. Oke. Tadi yang pertama kita summarize kembali gitu ya, yang disampaikan Pak Rama tadi itu adalah yang pertama bicara tentang cycle ya. Ketika kita melakukan sebuah product development ya harus testing market ya. A/B PDC, product development cycle ya. Iya, itu bisa menjadi lebih shorten ya. Dan di situ ya kalau udah bicara shorten pasti akan mereduce cost kita baik banget gitu ya. Luar biasa gitu. Nah, kemudian baru bicara efisiensi ya. Dan itu masuk semua lini. Betul. Sales, marketing, operation semua akan tersentuh dengan AI tadi ya. Mungkin foundernya cuma butuh 1 orang aja. Satu orang ini akan sibuk banget pakai tool AI banyak-banyak. Tapi gak enough untuk actually launch dan mungkin cukup buat dapat revenue dikit dan bisa fundraising. Dan biaya untuk subscription-nya murah meriah pasti dibanding meng-hire gitu ya. Orang ya betul. Oke. Wow, ini sesuatu yang kebayang gitu ya, tapi cukup seram juga untuk Oke. Sebagai penutup gitu ya. Apa saran Pak Rama untuk para founder startup di Indonesia dalam menghadapi penghujung WinterTech ini dan menyambut the new era gitu ya. Kita menyebut era mungkin di upcoming era ini AI gitu ya, atau IoT, I don't know. Tapi kira-kira apa saran Anda untuk mereka? Aku dan tim di DSX Ventures ngelihat bahwa udah ada beberapa indikator-indikator yang menunjukkan bahwa the winter might be over sooner lah gitu ya. Jadi kita ngelihat dalam jangka waktu 12 sampai 18 bulan ke depan, jadi maybe sampai 2025 itu udah mulai udah nggak sedingin dulu lah ya, kurang lebih gitu. Dan masuk musim semi. Udah masuk mulai musim semi dan mungkin saatnya kita bisa relatively lebih easier to raise money dan capital akan sedikit lebih murah ketimbang hari ini. Dan artinya apa? Again, sekali lagi founder juga mesti bisa agile untuk beradaptasi, karena ketika capital udah murah,
jangan Jadi kejadian lagi seperti yang jangan serigid itu lagi, dan Iya. mungkin udah bisa fundraising, tapi tetap always keep true to your financial fundamental, dan selalu ingat bahwa at the end of the day this is all business, meaning you have to make money, you have to make profits, and you know at the end of the day you're also human. Jadi tetap, again, it's only a job, it's only a business. Jadi tetap fokus ke hal-hal lain yang di luar bisnis, your personal life, dan segala Harus macam, balance ya? harus balance. Dan Oke. ini juga mungkin salah satu mungkin mantranya anak-anak startup kan gitu ya, very hustle culture apa segala macam. Ya aku salah juga, karena dulu that's how I work gitu ya, ketika awal-awal tuh kayak udah nggak inget. Dan semestinya nggak perlu seperti itu. I get older, I have kids, jadi mungkin udah mulai lebih kayak ya, you know what, I think I can balance it gitu ya. So mungkin itu juga tetap penting, and at the end of the day it's only business. It's only a business. Oke. Sebelum nutup lagi, ini saya penasaran, masih pingin ngejar. Ini sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu oleh para startup juga gitu ya. Perspektif dari visi gitu ya. Kalau bicara kondisi makro ataupun kita masuk ke Indonesia deh, gitu ya. Bidang-bidang yang sebenarnya masih sangat potensial gitu ya, dan punya space untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. What do you think? AI pasti kayaknya udah bosan ya kita ngomongin AI, tapi kita ngeliat sampai 5-10 tahun ke depan AI will still dominate the market. Other market itu kita ngelihat adalah healthcare. Oke. Dengan populasi Indonesia dan ada beberapa angka indikator lain, kita ngelihat regulasi juga pastinya mempengaruhi juga. Semakin mendukung ya. Semakin suportif terhadap penggunaan teknologi di dalam ekosistem healthcare. Kita ngelihat dalam beberapa tahun ke depan headwind-nya buat si industri healthcare di Indonesia akan semakin positif ya, buat startup yang bergerak di bidang health. Others itu kita juga ngelihat potensi di bidang agriculture ya. Specifically Indonesia ya. Kalau tadi AI dan healthcare mungkin nggak cuma di Indonesia gitu, dulu juga udah mulai open. Tapi untuk di Indonesia specifically agriculture lagi kita ngeliat lagi bagus banget. Growth-nya luar biasa banyak, simply karena marketnya gede banget. I mean Indonesia kita dari SD kan selalu diajar Indonesia itu negara agrikultur. Now it's time to digitalize that culture, agriculture ekosistem dari value chain. Jadi kita juga lagi ngeliatin ke sana sih. Oke, jadi interesting banget ya. Agriculture ini memang ini adalah identitas asli ya Indonesia seperti itu. Dan ini suatu hari kalau bisa di digitalize gitu ya, di scale up dengan bantuan dari digital ini, memang akan sangat luar biasa gitu ya. Dan saya dengan senang hati menunggu teman-teman yang sedang pengen berusaha mendisrupt di industri agrikultur di Indonesia. Ada lagi yang lain? Kalau bicara tentang edutech, bagaimana menurut Bapak? Mungkin kalau yang lain bukan edutech, aku lebih ngelihat kayak clean tech, green tech, ya? ESG, dan karena market juga lagi besar, dan ini green ya? Iya, green. Kalau green ini lebih driven by global demand ya, terutama dari Eropa, dari US juga gitu, banyak grant, banyak yang green projects yang memang lagi menyasar ke market Southeast Asia, dan specifically Indonesia. Again, kita dari SD diajar Indonesia itu paru-parunya dunia. Orang-orang pada datang ke sini with their green money. Jadi opportunity-nya juga lumayan banyak ke sana, tapi it's very challenging karena insentifnya datang dari atas, top down. Duitnya datang, pemainnya belum ada. Jadi pemainnya ngikutin duitnya ya, which is agak sedikit lebih lama lah ketimbang dari bottom up. Oke. Baik, untuk menutup, saya ingin membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk audiens ya. Pasti bertanya-tanya juga dari tadi ya, mengikuti perjalanan pembicaraan kita. Kebetulan karena sudah hadir founder visi gitu ya. Pasti para startup founder ingin tahu syarat apa yang dibutuhkan gitu ya. Kira-kira term condition apa sih yang cocok untuk mencari Pak Rama? Startup Anda harus seperti apa gitu ya? Kira-kira apa ini kategorinya yang akan dilirik gitu? Ya, kalau untuk specifically ke DSX Ventures, kita industrinya agnostik. Jadi kita nggak lihat industri. Nggak lihat industrinya apa? Oke. Tapi kalau kita hanya peluangnya besar. Kita hanya invest di B2B company, business to business. B2B. Only B2B, exclusively B2B. Dan kita early stage only. Early stage only, Gitu. Jadi kalau udah series A ke atas, kayaknya nggak butuh duit dari kita, udah dapat duit dari yang lain juga. Kalau bicara early stage, boleh tahu tiket size-nya sampai berapa maksimumnya? Kita yang kecil $20,000 kita pernah, yang $300,000 kita juga pernah, so somewhere between that lah.
thank you Pak Rama. Interesting. Mudah-mudahan diskusi perbincangan pada PodX hari ini bisa memberikan insight ya, banyak pencerahan buat audiens kita dimanapun Anda berada. Dan terima kasih Pak Rama sudah hadir di Studio XR bersama kami. Hampir 60 menit kita diskusi. Saya pribadi mendapatkan banyak sekali insight ya, banyak pencerahan. Ya, kita berharap Daily Social bisa tetap melanjutkan ya misi yang luar biasa. Saya dari puluhan tahun lalu itu sudah menjadi sesuatu bacaan yang selalu menemani saya juga ya. Kemudian dengan munculnya TSX Venture ini sesuatu new hope gitu ya buat ekosistem startup gitu ya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Kita nantikan perbincangan yang lain bersama Pak Rama, mudah-mudahan berkenan untuk kita culik kembali ke studio. Ya, thank you. See you at the next episode. Salam PodX.